Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yustayuni, Prodi 21 MP3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Oke, sebelum itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian kebijakan. Kebijakan atau polisi seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesempatan, konvensi, dan rancangan strategis. Sedangkan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, kebijakan, saya akan menjelaskan tentang apa itu kebijakan pendidikan berdasarkan pengertian di atas. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu atau pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Yang pertama, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan yakni adanya Perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang misalnya mengenai fungsi dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan, yakni dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, yang dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, prinsip dan sifat pendidikan yang adil dan merata, yakni dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Misalnya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang ketiga, yang melatar belakangi perlunya kebijakan pendidikan yaitu yang ketiga adanya perubahan politik, ekonomi, peta pendudukan dan pergeseran ideologi, di mana kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, peta pendudukan dan dinamika global. Sebab contohnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949 tentang Sisdiknas tidak ditemukan pembahasan secara detail tentang alokasi dana dan pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, yaitu proses kebijakan pendidikan. Terdapat 3 tahapan atau proses dalam kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, tahap pertama dimulai dengan formulasi kebijakan, yakni formulasi atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politisi. Dalam konteks ini, aktivitas politisi dijelaskan sebagai pembuat kebijakan yang divisualisasikan, di mana aktivitas politik itu berisi serangkaian tahapan atau proses yang saling bergantung, saling berkaitan dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan. Adapun tahapan kedua yaitu tahapan implementasi kebijakan, di mana pada prinsipnya yakni cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, yakni dengan memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. Dalam artian implementasi kebijakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yakni evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui jumlah atau sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait baik stakeholder maupun yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Yakni dengan kata lain, sejauh mana evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai atau telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, di sisi lain, evaluasi digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai. Yang pembahasan selanjutnya yakni tentang ruang lingkup
kebijakan pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan terdapat setidaknya 6 analisis kebijakan pendidikan yang harus diperhatikan. Yang pertama, 1. Kumpulan statistik pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem pengujian. 4. Penelitian pendidikan dan budaya. 4. Teknologi komunikasi. 5. Pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan